Ruang Profesi. Welcome to Ruang Profesi. Oke, terima kasih buat para pemirsa dan para netizen yang masih bertahan menyaksikan podcast kita dan mungkin pasti masih penasaran kan dengan profesi apa lagi sih yang akan kita bahas di sini. Nah, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang menarik banget deh. Kenapa? Karena bidangnya, industrinya itu sebenarnya dibilang unik sih enggak ya, tapi spesial kalau buat saya. Kenapa? Karena kita sering temuin di mana-mana. Jadi ini juga produknya itu suka bikin bete para lelaki nih. Karena kalau di mall ngelihat ini biasanya pasangannya yang mau dong ya. Apa sih, langsung aja yuk kita kenalan dengan Om Win. Halo Om. Halo Om Win, apa kabar? Baik Om. Sehat Om? Sehat ya Om ya. Om Win, tadi kita ngobrol sedikit ya mengenai bidangnya Om. Sebenarnya unik sih Om. Jadi mungkin gini deh Om. Sebelumnya saya mau Om kenalkan diri dulu. Om sekarang itu bergerak di bidang apa? Jadi menjalankan usahanya apa atau pekerjaannya apa? Dan sebelumnya itu apa sih Om? Oke. Sebelumnya saya cerita sedikit. Oke. Jadi awalnya itu saya mengambil kuliah jurusan desain produk. Desain produk. Oke, jadi kalau desain produk itu memang mendesain berbagai macam produk ya? Berbagai macam produk. Oke. Termasuk sampai furniture, segala macam produk kita bikin. Macam. Sampai packaging desain juga kita pikirin. Sampai packaging. Iya. Oke Om. Dari Setelah itu setelah lulus kurang lebih 4 tahun, saya memulai pengalaman saya dengan bekerja bersama sebuah instansi. Itu saya join di perusahaan interior gitu. Interior. Oke, jadi Om yang mendesain interiornya atau bagaimana? Saya yang memprovide furniture-nya. Memprovide furniture-nya? Iya, jadi saya desain furniture-nya mengikuti gaya desain sama orang interiornya juga gitu. Alright, jadi desainer interior membawakan desainnya dulu ya? Iya, membawakan desainnya dulu. Baru Om sesuaikan? Lalu saya sesuaikan sama gaya desain interiornya. Oke. Ini sisi bidang sebelumnya. Berarti yang sekarang mau kita bahas bukan itu kan? Iya. Masih penasaran kan kalian? Saya juga pengen banget nih tanya-tanya banyak nih, ini seru loh. Oke. Jadi dari situ Om itu kerja? Itu saya kerja kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Nah selanjutnya setelah 2 tahun itu kemana nih Om sampai sekarang? Nah setelah 2 tahun itu saya kenapa saya keluar? Karena pada waktu itu juga saya merasa dari segi income juga kurang. Lalu ada masukan dari orang tua pada saat itu untuk join bantu di perusahaan orang tua. Nah, kebetulan orang tua bergerak di bidang manufaktur sepatu. Sepatu apa? Sepatu wanita. Sepatu wanita. Oh, berarti kayak high heels gitu. Kita bisa buat semua model kategori sepatu wanita. Oke. Dari flat, high heels, wedges, sandals, sandals yang tali juga kita bikin semua. Bikin semua ya. Berarti ini bisnis keluarga ya? Ini bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Iya, betul. Dan Om sudah berapa lama bergabung akhirnya di sini? Saya bergabung kurang lebih sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Oke, nah kalau bidang ini Om ini sebagai di bisnis keluarga ya, yang mengawali siapa Om? Awalnya mengawali dari bokap. Dari bokap ya? Bokap udah berapa lama berarti di bidang ini? Kalau dibilang histori itu udah 30 tahun. Serius? Iya. 30 tahun, anak baru kamu ya? Saya baru banget Om. Wah, keren. Nah, jadi gini Om, saya yang bikin saya penasaran adalah gini, Om diajak bergabung oleh ayahnya ya, oleh bokap ya kan, untuk membantu bisnis keluarga di sini. Nah, Om handle di bagian apa nih Om? Nah kebetulan karena saya punya latar belakang di product design, jadi saya menghandle di bagian produksi. Saya kepala produksinya. Ya jadi cocok ya, sesuai. Nah kepala produksi itu kita apa sih pekerjaannya? Nah, kita tuh ada QC, terus kita ada selain QC produk kita ada QC material. Pemilihan desain seperti itu. Terus pemilihan material sampai ke finishing juga kita QC. Jadi dari proses awal sampai akhir ya? Dari proses raw material, produksi sampai setelahnya. Barang jadi ya, oke. Nah, di sini memang dari awal sudah langsung ditempatkan di situ? Memang dari awal saya sudah ditempatkan sama bokap, kan juga udah tahu histori saya kurang lebih. Saya langsung join di sana. Jadi memang ya udah, kamu pendidikannya backgroundnya di produksi, di desain produk ya. Iya. Kamu bantu di produksi deh. Iya. Gitu. Terus ada improvement nggak yang Om Win lakuin?
Justru saya banyak belajar ya. Oh, oke. Banyak belajar dari bagian produksi ini. Mhm. Karena mungkin kita kelihatannya gampang gitu kayaknya bikin satu sepatu. Mungkin ya tinggal ditempel sol ataupun tinggal di kayak misalnya kelihatannya gampang, simple gitu. Iya, oke. Padahal itu sebenarnya banyak bagian yang kita harus belajar. Oke. Baik dari pembuatan uppernya. Upper tuh pola muka sepatu. Pola muka sepatu. Jadi muka sepatu sebelum jadi benar-benar jadi pola, itu harus kita bikin polanya dulu. Oke. Pola sepatunya itu dibuat dari apa namanya manekin. Siulas, Manekin ya? siulas Oke. sepatu. Khusus untuk sepatu ya? Khusus untuk sepatu. Sepatu, Jadi oke. kita bikin dari siulas, itu digambar langsung di siulasnya. Jadi, di drawingnya di situ langsung? Iya. Tidak pakai komputer atau apa? Kebetulan karena kita masih handmade dan kita belum ada apa namanya kesempatan juga untuk explore lagi ke software. Jadi kita masih di apa namanya handmade ya. Handmade, oke. Iya, kayak gitu. Jadi kita gambar langsung di manekin sepatunya. Terus itu manekin sepatunya tuh udah ada ukurannya, udah ada ada standar size-nya ya? standar ukuran kakinya. Jadi kita bisa adjust modelnya, lalu kita bisa explore modelnya juga, kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja ya? Iya, dari ukuran. setelah itu baru lanjut ke setelah jadi kurang lebih polanya. Oke. Biasa polanya itu kita bikin pakai karton. Setelah jadi itu kita bikin ke karton, udah ada bentuk muka sepatunya, baru kita gambar ke satu potongan bahan. Oh, ya. Nah itu biasa untuk siulas itu ada ukuran masing-masing. Jadi dari ukuran kaki. Oh, ukuran kaki. Jadi kayak 36, 37, 38. Iya, kita harus bikinin per size. Lalu untuk gambar di satu apa namanya? Satu lembar kulit itu nggak bisa digambar 36, 36 semua, 37, 37 semua nggak bisa. Karena itu juga saya belajar. Jadi kita harus pintar-pintar adjust gambarnya supaya gimana dalam satu roll itu kan kulit kurang lebih 50 meter. Iya. Gimana kita harus memanfaatkan kulit itu supaya nggak terbuang banyak. Oke. Jadi kita harus set ukuran yang kurang lebih kayak misalnya 40. Itu kan ukuran sepatu 40 kan paling gede gitu. Paling pakai bahan banyak juga. Itu kita gambar. Lalu ketika pastikan kita gambar ada sisa-sisa space yang nggak cukup untuk ukuran 40. Kita adjust ke saya 36 atau 37. Jadi kita manfaatin maksimal gambarnya. Oke. Biar nggak banyak bahan terbuang kayak gitu. Oke. Jadi memang di sisi itu aja tidak mudah juga ya. Memang harus diperhitungkan secara cermat ya. Iya, ada perhitungannya juga. Ada perhitungan ya secara cermat ya. Oke. Nah, Om, kalau dari sisi produksi sepatu ini, hal yang paling menantang ketika produksi itu apa sih, Om? Ketika kita lagi ketemu customer, kita lagi lobby, terutama kita lagi tawarin katalog baru, update model kayak gitu ya. Itu menurut saya menantang sih. Karena kita harus mempelajari bagaimana selera customer kita, maunya customer kita kayak gitu. Jadi lebih ke selling prosesnya malah ya? Iya. Karena kalau produksinya mungkin karena udah pengalaman lama, jadi secara experience kuat lah ya. Secara experience udah tahu lah. Udah tahu ya, tapi sellingnya itu ya. Justru saya lebih menurut saya proses yang lebih menantang itu ketika kita ketemu customer, terutama customer baru. Terus terutama kita memahami dulu dia tuh maunya gimana, permintaan dia tuh apa, selera gaya desain, bahasa desain model dia tuh seperti apa, kayak gitu. Nah di situ saya juga jadi tahu sih, gitu. Setiap customer tuh berbeda-beda. Beda-beda ya. Nah, sorry Om, kalau misalnya tadi Om kan diproduksi, tapi kita tadi sempat loncat ke customer. Om juga datangin customer, ketemu customer. Kita ketemu customer juga. Oke. Jadi supaya tadi kali ya, supaya Om bisa tahu, karena Om kan di bagian produksi, supaya tahu maunya di apa sih? Karena tujuannya gini, sebenarnya saya fokusnya memang di kepala produksi. Tapi saya pikir kalau saya fokus di kepala produksi aja, di bagian produksi aja, itu juga maksudnya tidak, saya jadi nggak tahu gitu. Di luar tuh orang permintaan barang tuh udah seperti apa, permintaan model tuh udah seperti apa, kemajuan desain tuh udah seperti apa. Makanya saya juga keluar, saya ketemu customer, saya mempelajari. Jadi ketika saya sudah tahu, saya bisa mengaplikasikan lagi ke pabrik saya gitu. Oke. Jadi benar-benar karena yang paling penting demand ya. Yang paling penting demand market sih sebenarnya. Marketnya ya. Jadi dulu. Jangan sampai kita ketinggalan dari perubahan-perubahan
ya itulah desain-desain atau mungkin juga seleranya customer kan. Betul. Karena produksi hanya tinggal menyesuaikan itu, bener nggak? Iya, Om? apalagi Oke. sekarang kan internet kan sekarang juga sudah apa ya, bebas, orang Hmm. bisa mengakses semua. Mhm. Desain maksudnya kita sudah bisa ngelihat juga, explore juga desain-desain luar tuh seperti apa, referensi kan udah banyak gitu. Jadi kita harus up to date terus. Apalagi barang ini kan barang yang saya gelutin ini produk fashion. Iya. Sama seperti kalau fashion kan cepat ya. Setiap tahun kan dia bergerak terus kayak Bergerak gitu. terus benar. Nah, kalau secara produk Om jual brand sendiri atau lebih banyak produksi brand orang? Kalau saya untuk sekarang sih masih apa namanya, kita tuh supply ya. Supply, oke. Kita produksi tapi kita provide ke brand orang. Brand orang ya. Jadi mereka yang memang manufacture atau produksi tempat Om ya. Iya, Berbagai macam brand. berbagai macam Berbagai brand. macam brand. Nah, kita bisa temuin itu di departemen store Om? Department store juga kita masuk. Masuk ya? Masuk. Oh, oke, banyak. Eh, lumayan sih. Lumayan. Jadi kalau ke wah ini gue yang bikin nih gitu ya. Enggak, sebenarnya nggak melulu kita doang sih. Oh, oke, ada pemain-pemain lain. Pabrik-pabrik lain yang seperti saya juga banyak. Oh, oke. Dan mereka juga nggak selalu senternya ke saya. Jadi mereka bagi-bagi juga. Bagi-bagi juga. Tapi kembali lagi kan ini produk fashion, ini juga persaingan kayak gitu. Nah, biasa yang bikin kita bersaing adalah model. Jadi bagaimana model kita bisa meyakinkan customer kita ketimbang rival-rival kita. Oke. Kayak gitu. Nah, ya, biasa yang modelnya itu lebih cocok sama dia, biasa yang dia lebih yakin. Dan dia lebih demand-nya lebih banyak untuk marketnya. Oke. Nah, secara produksi Om, kalau misalnya kita bicara ini kan kita masih COVID ya, walaupun sekarang udah relaksasi. Kemarin Om, di 2-3 bulan terakhir berasa nggak sih Om di penurunan produksi? Ini sih berasa banget Om. Berasa banget ya? COVID ini hampir seluruh sektor industri kayaknya. Iya. Hampir kena sih. Kena ya? Semua kena. Jadi benar-benar bahkan existing customer juga turun Om. Existing Ordernya. customers turun banget. Turun ya karena mereka juga nggak bisa jualan Om, mulai tutup ya. Karena kan COVID kan kurang lebih mulai kan sekitar Maret ya. Maret. Nah, pabrik saya itu terakhir beroperasi di April. Akhir April. Habis itu stop. Setelah itu stop. Wow. Setelah itu stop karena pada saat itu banyak juga customer yang info kita kalau order-order kita ke depan itu di hold dulu. Karena ya lagi COVID gini, terus juga orang kan juga semua lagi tahan uang ya. Gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari kan sekarang yang lebih penting. Diutamakan ya, iya benar. Jadi ya kita menyesuaikan aja. Menyesuaikan ya. Iya. Baik. Nah, di bulan ini kan sekarang udah relaksasi nih Om. Mall juga udah mulai dibuka per tanggal 15 ya, mayoritas sudah buka. Udah mulai ada perubahan atau produksi udah mulai jalan lagi? Untuk sementara ini saya masih belum. Oh, masih belum. Karena kan mall baru buka ya. Kurang lebih kita harus menunggu ekonomi berputar dulu, kurang lebih mungkin sekitar sebulan lah. Sebulanan ya. Kan soalnya mereka dev store, terutama yang gede-gede itu kan mereka perlu jualan dulu. Iya, stoknya harus keluar dulu yang lama Stok ya. harus keluar dulu baru kita bisa lanjut lagi. Kayak gitu. Ya, restart ulang ya, tunggu ya. Restart ulang. Oh, Iya. oke. Nah, jumlah karyawan Om itu berapa banyak Om sampai akhirnya kemarin bisa di stop gitu? Karyawan kita sih total udah ada 30-an ya. 30-an orang ya. 30 orang ya. Termasuk produksi semua Itu ya. sudah termasuk produksi sampai finishing. Sampai finishing. Sampai orang distribusi juga udah termasuk. Sudah termasuk. Iya. Sepatu wanita ya. Sepatu wanita. Semua bentuk, semua jenis. Kita bikin semua jenis. Semua jenis. Heels, flat, sepatu, sandal, semua. Hak ya semua. Kita bikin 5 cm, 7 cm sampai 9 cm Sampai ya. 9 cm. Sepatu pesta juga kita bikin juga. Oh, bikin juga. Tapi kita ya kembali lagi kita kembali ke customer. Maunya seperti apa. Terus selalu kalau harga sesuai ya kita bisa bikin. Oke. Nah, yang paling menarik Om ketika bikin sepatu itu apa sih Om? Yang paling menarik itu menurut saya proses sih. Prosesnya. Selain itu ada kepuasan tersendiri ya ketika produk kita ada di pasaran dan ternyata penjualannya bagus. Iya. Terus repeat order ya? Biasa rata-rata repeat order. Repeat order ya, karena ketika penjualan bagus repeat order ya. Karena menurut kita tuh itu ya prestasi juga buat kita. Yeah. Kita bisa mengerti gitu bahasa desain masyarakat tuh sekarang seperti apa. Kita bisa update gitu. Karena dengan kayak gitu kita akan lebih semangat lagi gitu untuk update produk-produk terbaru kita nantinya. Oke, iya, ternyata
sepatu wanita ini yang suka kalau saya ke mall-mall tuh ya. Kalau sama istri tuh bikin saya mau belok aja om. Istrinya belok ya? Iya, istrinya mau masuk, saya mau belok pindah-pindah gitu. Iya biasa memang kalau kenapa kita lebih bergelut di sepatu di bidang wanita karena memang biasa kalau sepatu pria kan kita tahu ya harus tunggu rusak dulu biasa baru beli. Sedangkan kalau wanita kan fashionnya lebih banyak. Iya. Kayak gitu. Jadi lebih bisa di-adjust sama bajunya. Gitu. Iya, kadang-kadang dia baru beli kemarin aja udah lupa om. Iya. Beli lagi dia. Bagus itu bagus. Jadi lebih ekstrim dari consumable ya karena belum habis dipakai dia beli lagi ya. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kita akan pelan-pelan bergerak untuk ke arah sepatu pria juga. Tapi mungkin kita mau bergerak ke arah sandal sih. Oh, ke arah sandal. Tapi pria atau wanita? Pria. Pria ya. Pria. Mau coba di sana? Saya mau coba ke sana sih. Ke sana ya. Kayak sandal-sandal slop kan sekarang banyak ya orang suka ke mall gitu. Bener. Maksudnya nggak harus selalu pakai sepatu kan. Iya, jadi untuk santai. Untuk santai tapi sedikit formal lah ya, sedikit maksudnya semi formal ya, jadi nggak terlalu ini, nggak terlalu terbuka. Iya betul. Nah berarti itu inovasi ke depan nih, rencana itu rencana sih. Rencana. Sebenarnya udah ada sih. Oh sudah ada? Sudah ada sih. Sudah berjalan? Masih dalam proses riset sih. Oh proses riset ya. Iya. Rencananya launch kapan om? Nanti kayaknya. Harusnya cepet tapi COVID bikin menunda ya. Iya. Karena COVID gini jadinya beberapa proyek kita juga ketahan ya. Iya. Banyak orderan yang belum bisa diproduksi juga akhirnya karena di hold. Iya, karena termasuk beberapa customer yang udah minta harusnya dikirim, ya akhirnya kita tahan. Jadinya stok barangnya. Jadi stok dong. Jadi stok. Tapi kalau gitu mereka hanya menunda pengiriman saja ya? Mereka hanya menunda aja sih. Karena mereka memang sudah rilis purchase ordernya kan ya? Iya. Gitu. Biasa kalau udah ada keluar purchase order biasa mereka ya tahan sih. Iya, cuman jadi nggak bisa nagih om. Iya. Itu dia. Semua sama om, gara-gara COVID. Semua sama sih. Iya betul. Oke. Nah kalau di sini kan berarti om bergelut di bidang industri yang unik ya, sepatu, dan om ada di bisnis keluarga. Nah om Win sendiri suka ada konflik internal nggak sih dengan ya anggaplah bosnya berarti kan bapak sendiri nih, gitu. Sering nggak sih kayak yang aduh bokap gua berpikirannya seperti ini. Kita kan anak muda ya, yang namanya muda kan udah beda nih sama generasi itu. Suka ada konflik kayak gitu nggak sih om? Sering sih om. Oh sering. Kayak gimana, ceritain dong, ini seru nih. Iya, jadi sebenarnya gini, kayak ada beberapa kali kita dapat customer yang customernya tuh sebenarnya dia modelnya tuh dia udah oke. Tapi dia ada masalah di pemilihan bahannya. Nah menurut saya kadang-kadang saya suka bilang ke bokap saya kayak nggak apa-apa lah kita keluar kos sedikit, tapi yang penting kita ambil dulu order ya. Kita dapetin dulu, walaupun ya dari segi harga tuh agak mepet lah. Kita harus nombok gitu. Tapi bagaimanapun kan kita harus dapetin trust ya dari customer. Baru setelah itu mungkin kita bisa penyesuaian lagi. Tapi kadang-kadang kan kalau namanya dari segi orang tua kan ongkos biaya produksi itu juga penting gitu. Kalau menurut mereka ini nggak masuk ya susah, kita nggak bisa ambil ordernya, kita nggak bisa jalan gitu. Kita nggak bisa jalan karena kan memang banyak juga sih yang harus di support gitu dananya selain untuk itu aja sih. Jadi kadang-kadang mentok-mentoknya sih di situ ya, masalah cost ya. Masalah cost ya. Iya. Jadi dari satu sisi om yang berjiwa muda nih om Win, wah ini dapat new order lah ya. Iya. Tapi ya kita sacrifice di awal nggak apa-apa lah. Iya. Toh kita untuk dapetin next order gitu. Betul, ya. Tapi di sisi ayah yang mungkin dia fokusnya lebih ke wah production costnya itu udah nggak ketutup. Iya, kita nggak bisa gitu. Atau iya. Alright. Terus kayak gitu solusinya akhirnya gimana om? Ya akhirnya kita kadang-kadang ya kita hold dulu. Ataupun kita cari alternatif bahan yang mirip-mirip. Ya. Tapi untuk menekan cost tadi ya? Untuk menekan cost tadi yang tapi harganya tengah-tengah lah. Tapi ada juga sih yang dapat. Tapi ada juga customer yang ya mereka nggak mau. Makanya ya cari jalan tengahnya gitu lah ya. Kebutuhan customer apa, konsentrasi pabrik juga apa ya. Iya. Jadi tengahi ya. Bagus. Setuju. Saya belajar nih om, banyak nyata produksi sepatu wanita, ya kan. Tapi di sana banyak wanita nggak? Di sana nggak ada.
Malah nggak ada om. Sepatunya doang ya. Justru pria semua. Iya, iya. Ada produksi sih ya. Pada produksi. Iya. Yang banyak di departemen store ya om. Departemen store yang banyak. Iya. Oke, nah gini om, kalau misalnya kita bicara kompetitor deh, sering nggak sih ikut-ikutan sama kompetitor? Sering. Sering ya? Sering. Yang paling seru ceritanya kayak gimana om? Ada beberapa kompetitor yang kita kenal juga. Oh kenal? Sebenarnya teman juga, kerabat juga. Oh gitu, masih kerabat malah? Kerabat malah. Oke. Tapi kadang-kadang kita sikut-sikutan di soal pricing ya, harga. Oh, oke. Gitu. Masalah harga ya. Masalah Jadi harga. customernya sama mungkin. Iya. Ketemu terus akhirnya perang di situ harga. Sebenarnya bukan perang gimana sih. Jadi kita provide ke satu customer yang sama. Tapi dia juga tahu kita juga masuk ke sana. Oh, iya. Terus yang lebih enaknya lagi ya dia tahu kita masukin dengan harga segini. Jadi ya dia juga tahu gitu. Jadi kita saingan aja. Tapi saingan secara sehat lah ya. Saingan secara sehat sih. Secara Tapi sehat, ya. kalau untuk hubungan relationship sih oke. Normal ya. Normal. Ya kalau di lapangan di bisnis lah ya. Iya. Tapi kalau di meja makan ya kita ngomongin makan aja. Makan aja, iya. Oke, menarik. Ya memang kalau namanya kompetitor di bidang apapun pasti ada om ya. Pasti ada Kenal sih. nggak kenal, bidangnya satu bidang atau tidak satu bidang, pasti ya. Namanya bisnis kan om, bener nggak? Iya betul. Dan kompetisi itu yang membuat kita berkembang ya. Dengan kompetisi sih kita jadi berpikir. Nah, menurut saya. Bener. Dengan adanya kompetisi kita jadi memaksa kita untuk kreatif sih kalau menurut saya. Karena kalau nggak ada kompetisi jadi nggak seru. Iya betul. Kalau nggak ada kompetisi akhirnya kita malah kayak di zona nyaman nggak sih? Kita jadi terbawa aja. Iya. Tapi kita nggak berpikir something out of the box gitu. Sesuatu yang baru, yang gebrakan baru. Benar. Karena manusia itu kan ketika dia terpaksa, Iya. merasa dipaksa, dia baru kreatif loh. Dia baru akan kreatif. Benar, mencari jalan lain. Benar. Iya, tapi ketika dia nyaman, Iya. ya udah. Ibaratnya kayak misalnya kita disekap satu ruangan. Kita akan berusaha cari kuncinya kan untuk keluar. Karena kenapa? Karena kita pengap, kita sesak, kita butuh udara segar, kita butuh nafas gitu. Jadi kita akan berusaha berpikir gimana cara kita bisa keluar. Kayak gitu. Nah, om selama 5 tahun ini enjoy nggak sih bantuin bokapnya? Saya enjoy sih. Enjoy ya. Cukup enjoy. Dan Cuman kadang-kadang saya berpikir maksudnya saya tidak bisa melulu bantu di usaha ortu aja. Oke. Kadang-kadang saya berpikir ya saya harus punya sesuatu yang diri saya sendiri, yang saya bisa ekspresikan diri saya sendiri. Ya itu apa? Ya itu salah satunya saya juga kebetulan saya ada juga bikin YouTube sih. Oh ya. Oh ya, bikin YouTube apa om? YouTube channel sendiri sih. Oh ya. Iya. Ngebahas apa tuh om YouTube ya om? Itu saya karena saya termasuk car entusias. Oke. Saya hobi otomotif. Hobi otomotif ya? Udah dari kecil sih. Dari kecil? Udah dari kecil banget. Iya. Main apa mobilnya om? Mobil Jepang, Eropa? Saya kebetulan mobil masih biasa. Ya biasanya apa om? Semua mobil biasa om. MPV. Enggak, tapi saya lebih suka mobil-mobil yang JDM sih. JDM, mainnya di JDM ya? Suka JDM. Oh, oke. Terus YouTube-nya tentang mobil? YouTube-nya tentang perawatan mobil, cara merawat mobil. Oh, oke. Itu Ada. bermanfaat banget tuh. Iya. Saya harus nonton tuh. Iya, Ya boleh. Biar mobil saya tetap terawat om. Boleh. Ya, tapi saya masih kayak di YouTube saya tuh saya bikin satu video yang cara merawat mobil tapi ya yang cost lah yang murah, yang nggak mengeluarkan banyak biaya. Iya. Oh, itu penting sekali tuh. Iya. Itu pun juga saya bikin selama COVID ini. Jadi saya berpikir selama saya di rumah aja ya saya harus kreatif gitu. Saya nggak bisa rebahan aja gitu. Iya benar. Bukan pasukan rebahan lah ya. Ya rebahannya juga bingung, harus produktif kan. Rebahannya pun harus produktif gitu. Betul. Jadi, nama YouTube-nya apa kalau boleh tahu? Promosiin aja om, nggak apa-apa om, nggak bayar. Iya. YouTube channel saya Winandi Sudarso Channel sih. Winandi Sudarso Channel. Oke, ntar saya like dan subscribe om. Boleh. Ya, oke, luar biasa nih om. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih om, saya mau minta sedikit petuah lah om, selama berpengalaman 5 tahun menggeluti bisnis keluarga di generasi kedua berarti ya. Apa sih yang menjadi petuah yang bisa disampaikan kepada para pemirsa dan juga para netizen nih om? Pasti mereka juga kan banyak pengen belajar gitu. Ya mungkin tepatnya masukan aja sih ya dari saya. Kalau petuah mungkin belum lah ya. Iya, silakan om, silakan. Ya saya banyak belajar sih. Jadi menurut saya
produksi itu ya banyak hal baru yang bisa kita pelajarin gitu. Jadi terus saja belajar, terus saja berkarya gitu, karena dengan berkarya, dengan kita belajar ya kita akan lebih kreatif, lebih terasah gitu. Kayak gitu. Selama kita punya niat yang baik, berkarya yang baik, pasti hasilnya semua baik. Semuanya baik ya. Betul. Jadi terus belajar, terus berkarya, dan terus kreatif ya. Terus kreatif aja. Terus kreatif, luar biasa Om Win. Thank you banget Om atas waktunya Om. Next mungkin kita akan undang, dan mungkin kita bisa collab bareng tuh sama YouTube ya. Boleh. Oke, thank you Om Win. Ya. Sampai ketemu lagi. Sukses terus.